21. Kenyataan pahit. Aku penasaran dengan gadis yang Bayu cintai, karena selama ini aku belum pernah melihat dirinya dekat dengan seseorang. Teman-teman yang bertamu ke rumah tetanggaku itu juga hampir semua laki-laki. Padahal sekarang dia telah memasuki dunia kerja. Aku juga nggak tahu, Bel. Dia nggak mau jujur. Katanya dia tetap rahasiakan dari siapapun, karena gadis itu punya pria idaman. Ternyata Mbak Dewi tidak mampu menghapus rasa penasaranku, karena dia juga tidak mengetahui gadis yang Bayu impikan. Anak tetanggaku itu memang susah ditebak, walaupun dia sangat ramah terhadapku dan Mas Fandi. Bayu nggak terbuka sama Mbak, tanyaku kepada Mbak Dewi. Kalau tentang hal lain, dia selalu cerita, tapi entah kenapa dia nggak mau cerita tentang gadis yang dia suka. Wajah Mbak Dewi menunjukkan kekecewaan. Nanti aku coba cari tahu lagi. Bukan Mbak Dewi namanya, kalau tidak berhasil mencari tahu sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya. Dia mengaku sangat penasaran, karena selama ini dia heran melihat Bayu yang belum pernah bercerita tentang seorang kekasih. Aku jadi ingat Mas Fandi yang terlihat polos dalam bercinta saat awal kami menikah. Ternyata keluguannya itu untuk menutupi apa yang dia lakukan terhadap mantan kekasihnya. Apa mungkin Bayu yang terlihat cuek ternyata memiliki sisi lain yang berbeda? Kenapa aku harus mengingat masa lalu Mas Fandi? Walaupun dia lebih memilihku daripada mantan kekasihnya, tetapi aku tidak setuju dengan perbuatannya yang seolah-olah tidak menghargai hubungan lama. Nggak ada petunjuk sama sekali tentang gadis impian Bayu, Mbak. Aku masih tetap penasaran. Nggak ada, Bel. Aku hanya berharap semoga gadis itu juga memiliki perasaan yang sama dengan Bayu. Mbak Dewi terlihat serius. Tapi kasihan Tania ya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Aku sangat tahu bagaimana rasanya berada di posisi Tania. Sebelum mengenal Mas Fandi, aku pernah jatuh hati kepada kakak tingkat saat kuliah. Aku akhirnya mundur karena ternyata dia telah bertunangan. Oleh sebab itu, aku pun langsung setuju ketika orang tuaku menjodohkan diriku dengan Mas Fandi. Iya, Bel. Aku udah coba kasih saran ke Bayu agar membuka hati untuk Tania. Tapi dia nolak. Dia mengaku hanya mencintai gadis yang udah lama dia kagumi. Penjelasan Mbak Dewi membuatku makin penasaran. Semoga Tania mendapatkan pemuda yang mencintainya nanti. Iya. Beberapa bulan berlalu. Ratu akhirnya kembali pulang karena libur semester. Wajah anakku itu tampak berseri-seri setelah dikunjungi Revan tadi sore. Kali ini aku turut merasakan kebahagiaannya. Mungkin karena aku telah menyetujui hubungannya dengan Revan. Anak mama bahagia banget. Aku membuka obrolan. Saat ini kami sedang menikmati makan malam bersama. Apaan sih, Mah? Ratu biasa aja. Ratu memberikan jawaban sambil malu-malu. Wajahnya memerah. Cie, yang baru ketemu sang pujaan. Aku masih tetap ingin melihat reaksi lucu yang dia tunjukkan. Ih, Mama bikin Ratu salah tingkah deh. Wajahnya makin terlihat seperti udang rebus. Pah, lihat nih Mama. Dia melihat ke arah Mas Fandi. Mama kamu memang gitu. Hobi bikin anaknya salah tingkah. Mas Fandi memberikan balasan. Aku sangat bahagia melihat Ratu kembali ceria seperti dulu lagi. Semoga kebahagiaannya yang dia rasakan saat ini akan tetap berlanjut. Aku ingin melihatnya selalu tersenyum. Ternyata Revan mampu membuat anak semata wayangku itu bersemangat. Lamunanku buyar.
mendengar suara bel berbunyi. Tanpa diminta, Ratu segera beranjak dari meja makan menuju pintu depan rumah. Tidak sampai 2 menit, dia kembali menghampiri aku dan Mas Fandi. Namun, dia tidak sendirian. Dia bersama Revan. "Mah, Tante Sandra titip makanan kesukaan Mama," ucap Ratu lalu kembali duduk. "Malam Om, Tante, maaf mengganggu." Revan pun mengeluarkan suaranya. Aku dan Mas Fandi membalasnya dengan senyuman, lalu memintanya duduk. "Sampaikan ucapan terima kasih Tante untuk Mami kamu, Van. Aku merasa terharu dengan apa yang Mbak Sandra lakukan sejak aku menyetujui hubungan Ratu dengan Revan." "Iya Tante, yuk makan sama-sama." Aku memberikan tawaran makan kepadanya. "Terima kasih Tante, Revan makan di rumah aja. Mami sengaja minta Revan antar lauk tadi sebelum makan. Mereka udah nunggu di rumah. Mbak Sandra benar-benar sangat jauh berbeda dari yang dulu." Revan akhirnya berpamitan setelah aku mencuci tempat lauk yang dia berikan tadi. Setelah itu, dia pun beranjak pergi. Sementara Ratu tidak tinggal diam. Dia pun menemani Revan ke depan. Mereka benar-benar pasangan serasi. Hampir setiap hari, Revan berkunjung ke rumah. Sementara Ratu beberapa kali ke rumah Revan. Malam ini seperti biasanya, mereka lebih memilih duduk di teras depan rumahku. Aku sesekali mengawasi pasangan itu dari balik gorden jendela rumah tamu. Mereka tampak bersemangat. Aku jadi ingat awal jatuh cinta terhadap Mas Fandi. Jatuh cinta berjuta rasanya. Dunia seakan-akan hanya milik berdua. Semoga hubungan Ratu dan Revan tetap baik-baik saja hingga ke jenjang yang lebih serius nanti. Aku pun tersenyum membayangkan mereka duduk di pelaminan. Lebih baik aku mengakhiri pengawasanku malam ini. Aku percaya kalau Ratu dan Revan mampu menjaga diri hingga tidak melakukan hal-hal di luar batas. Sebelum aku beranjak, aku tidak sengaja melihat ke arah rumah Mbak Dewi. Kenapa Bayu memandang ke rumahku dengan tatapan sendu? Aku jadi ingat cerita Mbak Dewi tentang gadis yang Bayu impikan. Entah kenapa sampai saat ini, Mbak Dewi belum berhasil menebak gadis yang anaknya cintai. Bayu seolah-olah memberikan teka-teki, hingga sangat tertutup terhadap bundanya sendiri. Kenapa aku memikirkan Bayu? Tidak mungkin dia tertarik kepada Ratu. Perbedaan usia mereka sangat jauh. Lagipun, aku tidak pernah melihatnya dekat dengan Ratu. Namun, setelah aku ingat-ingat, dia terkesan malu-malu jika mereka berpapasan. "Aku pulang ya sayang." Aku dikagetkan suara Revan. Tumben dia pulang lebih cepat dari biasanya. Aku pun tidak tinggal diam. Aku segera beranjak menuju kamar. Beberapa menit berlalu, aku keluar kamar untuk memastikan Ratu sudah berada di kamarnya atau belum. Aku sangat terkejut melihat anakku itu menangis memandang layar ponselnya. Ada apa dengannya? Padahal tadi dia sangat bahagia berbincang dengan Revan. "Kamu kenapa sayang?" Aku langsung menghampirinya lalu duduk di sampingnya. "Revan mah." "Revan kenapa? Bukannya dia udah pulang?" Aku makin penasaran saat dia menyebut nama laki-laki yang dia cintai itu. Revan mau jaga jarak dari Ratu. Ini dia baru chat. Aku kembali terkejut setelah mendengar penjelasan Ratu. Kok bisa? Ratu juga gak ngerti, Mah. Apa kalian ada masalah? Enggak, Mah. Tapi Ratu tiba-tiba terdiam. Tapi kenapa sayang? Aku mengusap pundaknya. Ratu udah menyerahkan segalanya untuk Revan. Segalanya? Maksudnya apa? Jantungku berdegup kencang
mendengar ucapan Ratu. Ratu dan Revan udah melangkah jauh, Mah. Ratu udah gak suci lagi. Apa tanggapan Bella mendengar pengakuan dari Ratu?